Sebelum itu eh, like, subscribe dan komentar dulu ya. Aku tunggu 1 jam dari sekarang. Enggak. Hits. Selamat bersantai di hari ini. Ketemu lagi bareng aku Gandhi Frans di All About Bali, program ngulik. Kali ini kita bakalan ngebahas yang paling seru dan tentunya kalian sudah tahu ya siapa yang akan kita bahas. Gimana kalian tahu kalau kita nggak kasih tahu dulu siapa namanya? Cluenya dia adalah seorang relawan berasal dari Bangli dan dia juga sudah mondar-mandir di televisi nasional. Benar sekali. Namanya ntar aja dikasih tahu ya. Tapi sebelum itu ingat like, subscribe dan komentarnya dulu. Oke, sudah. Mari kita mulai. Oke, hari ini saya sudah duduk di sebelahnya Beli Andi yang apa Beli? Ya apa ya? Yang tua, yang muda. Jadi kalau kalian berseliweran di di YouTube, sering nonton TV, pasti sudah nggak asing. Atau kalian suka media sosial, kalian pasti nggak asing dengan wajah beliau. Namanya Beli Putu ya? Wayan. Oh, Wayan. Gimana nih? Kok salah nulis skrip tadi orang gini? Sorry, Beli Wayan Andi. Jadi beliau adalah seorang relawan asli Bangli. Jadi untuk lebih lengkap kita ngobrol aja langsung, karena kalau aku yang bercerita nanti takutnya nggak dipercaya gitu. Terus apa fungsinya Beli di sini kalau aku yang bercerita kan? Iya. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah ngapain susah-susah mengurus orang lain kan gitu sekarang? Bahasa kasarnya gitu. Kenapa harus susah-susah memperhatikan orang lain, sedangkan kita aja masih perlu diperhatikan gitu loh. Nggak susah sih sebenarnya, seru malah. Kenapa? Ya ada susahnya dikit, tapi serunya banyak. Ya serunya gimana ya? Susah diceritain, cuman buat saya pribadi meluangkan waktu untuk sesuatu hal kecil lah buat sesama, terus mereka bahagia, itu luar biasa. Ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kita malah menunggu kapan lagi akan melakukan hal seperti itu, karena satu kebahagiaan kecil yang kita dapat dari apa yang kita lakukan itu dampaknya luar biasa besar buat kita sebenarnya. Bisa tidur dengan tenang, bisa tidur dengan nyaman. Bahagianya nenek itu, bahagianya anak itu, seperti itu. Jadi persisnya kapan Beli mulai jatuh cinta untuk menjadi seorang relawan dan membantu sesama gitu? Kalau secara ini sih tidak bisa ditentukan kapan, karena memang dari remaja, dari kecil kayaknya saya suka untuk melakukan seperti itu, tapi belum ada waktu yang tepat. Nah, tahun 2005 itu saya mulai mengerjakan ini, mulai berpikir bagaimana sih caranya saya mengumpulkan dana agar bisa membantu 1-2 orang lansia. Tahun 2005. Oh, berarti mengawali membantu sesama itu dari lansia dulu? Ya, lansia yang dekat kampung saya kebetulan. Di Bangli? Ya. Oke. Kalau dari proses membantunya itu sendiri, apakah itu Beli sudah bergabung dengan sebuah yayasan atau memang mandiri? Mandiri. Bener-bener mandiri? Mandiri sampai 2007 saya pernah membuat sebuah grup. Ya kalau di Bali namanya suka-duka gitu kan. Saya 1-2 orang sampai 10 orang itu saya kumpulin, tapi nggak bertahan lama karena yang punya keinginan keras untuk melakukan itu nggak banyak, paling 1, 2, 3 gitu, sisanya nggak. Jadi nggak jalan. Setelah itu saya jalan sendiri lagi. Kemudian 2013 mulailah agak banyak kegiatan saya. Oke, dari 2013 sampai sekarang berarti udah mulai banyak sekali. Kalau yang diprioritaskan untuk membantu sekarang sudah bukan lansia lagi, tapi ke general, siapapun yang patut dibantu, yang layak dibantu. Kalau dari sisi donaturnya sendiri gimana Beli itu mencarinya? Apakah hanya berdasarkan media sosial saja atau media sosial? Hanya media sosial aja untuk maksudnya untuk mencari donatur segala macam. Kalau dari sisi gininya Beli, itu kan misalnya
Kalau saya pribadi sih ya, Ah. apalagi belum ada badan hukum yang menaungi, kan ada rasa ragu dan segala macamnya nih. Kalau dari Billy sendiri bagaimana mempertanggungjawabkan itu semua? Apalagi sekarang banyak penipuan-penipuan Betul. segala macam gitu. Memang seharusnya berhati-hati buat semua orang untuk menitipkan donasi itu emang harus berhati-hati. Kenali dulu siapa orang yang mau kita titipin donasi. Niat kita baik, jangan sampai tidak sampai ke mereka yang membutuhkan. Nah, kalau saya pribadi awalnya memang agak susah. Kepercayaan itu kan nggak bisa dibangun dari 1-2 hari atau dengan waktu yang singkat tuh enggak. Dari 2013 itu saya mulai menggali kepercayaan donatur, entah donatur orang-orang yang saya kenal dulu, berapapun dapatnya. Nah, tahun demi tahun perjuangan saya nggak mau berhenti. Saya berusaha bukan mengejar donaturnya, tapi membuktikan apa yang saya lakukan, baik kegiatannya, transparansinya seperti apa. Nah, dengan begitu bukan saya yang minta donatur datanglah, enggak, tapi donaturnya yang melirik saya langsung. Oh, kayaknya Andi bisa deh, saya percaya. Mungkin seperti itu kan. Jadi dengan sendirinya mereka berdonasi dan kian hari kian banyak, dan 2018 kemarin saya dapat sekitar 2,5 miliar 2,5 donasi, miliar. iya. Dan itu bukan uang kecil ya, Beli ya. Ya, sangat. Untuk pembuktian atau transparansinya sendiri seperti apa, Beli, modelnya? Dulu sebelum saya punya admin seperti sekarang, setiap donasi yang masuk saya langsung posting terus kemudian tiap bulan direkap. Jadi siapapun donatur yang merasa mungkin pernah berdonasi, dia akan melihat donasinya itu tercantum dan berapa misal total. 2013 itu kan masih kecil ya, angkanya masih jutaan gitu. Jadi dilihat saldo misal 1 bulan itu berapa, keluarnya berapa, itu jelas. Pengeluarannya untuk siapa itu jelas sekali. Bahkan saat itu saya langsung ke donaturnya, infokan. Tapi sekarang karena ratusan donatur, setiap hari ada donatur, jadi saya nggak bisa menginfokan ke donatur. Saya posting di wall FB, dibantu sama admin. Jadi admin yang posting rekap data donasi yang masuk. Saya dan relawan memposting penyaluran donasi. Okay. Kalau sampai sekarang udah berapa relawan, Beli, yang terkumpul atau yang mau bekerja sama Beli? Kalau kita bilang berapa itu tidak akan bisa dijawab karena saya nggak punya relawan, tapi saya banyak punya relawan. Itu dia. Karena apa? Karena relawan itu kan bukan pegawai yang mungkin pegawai saya ada sekian puluh. Kalian bertugas seperti ini. Kalau relawan nggak bisa. Relawan siapa siap? Dia mengajukan diri, Pak, saya menyalurkan dari sini dengan budget seperti ini. Jadi ada ratusan relawan yang selama ini membantu saya, tapi kita tidak bisa bilang itu anggota saya, itu relawan saya, tidak bisa. Karena itu juga kadang dia relawannya komunitas A, relawannya komunitas B gitu. Jadi berbagai komunitas di Bali, termasuk berbagai yayasan sebenarnya. Oke, berbagai yayasan. Iya. Nah, kalau dari sisi informasi nih, kan Bali luas nih. Itu dapat informasi siapa yang dapat perlu bantuan itu gimana tuh? Relawannya, selain relawan juga secara langsung relawan udah ada di seluruh Bali dong? Iya, betul. Okay. Selain relawan ya orang-orang yang sudah tahu saya. Oh, Andi, dia nolong dia selama ini kerjanya seperti ini. Jadi misal kayak si A dari Singaraja, pelosok-pelosok gitu. Dia pasti zaman sekarang kan banyak yang udah punya sosial media kan, dia akan inbox saya, Pak, di sini ada kondisi seperti ini. Nah, melalui relawan terdekat, dan kebetulan juga saya kerjasama sama dinas sosialnya di seluruh kabupaten, namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Jadi itu yang membantu saya. PKH setempat akan mengecek ke lokasi kelayakannya seperti apa, validasinya. Jadi setelah memang layak, kita bantu melalui relawan terdekat. Oke. Kalau dari sisi namanya relawan kan nggak mesti nggak selalu dapat timbal balik ya. Lalu seorang Andi sendiri nyari uangnya dari mana kan gitu sekarang? Karena kan untuk melangsungkan kehidupan kan nggak mesti harus ya sama dengan orang, kita juga perlu kebahagiaan tersendiri. Kalau dari sisi Andi sendiri gimana? Keuangan untuk diri sendiri keuangan, terus jalan-jalan kemana itu kan perlu juga tuh. Kebetulan sih saya orangnya sederhana, sangat sederhana, tanpa mimpi, tanpa planning apa, yang penting hidup saya yang cukup makan lah gitu kan.
bersyukur saya punya kerjaan, istri punya kerjaan, walaupun mungkin gaji nggak banyak, tapi untuk makan cukup. Terus kebetulan juga di luar pekerjaan saya juga ngambil freelance, kadang sampai malam, kadang sampai jam 1 malam. Di sela-sela saya sambil ngetik postingan, saya ngerjain kerjaan freelance tersebut. Jadi kalau karena saya nggak punya mimpi terlalu tinggi, mungkin beli ini beli itu cukup. Saya cukup makan, bisa ngurusin orang tua, bisa kadang mungkin ngasih bekal ponakan seperti itu kan, cukup. Tidak, maksudnya sudah sangat bersyukur lah, karena orang-orang yang saya temukan di lapangan tuh kondisinya jauh di bawah saya gitu kan. Jadi itu sudah membuat saya sangat bersyukur. Dari tadi bicarain masalah media sosial atau sosial media sendiri. Ini memposting, bilang lah ini pekerjaan gitu ya. Pekerjaan ini itu di media sosial pribadi atau memang ada nama khususnya? Pribadi. Apa namanya? Andi Karyasa Wayan. Andi Karyasa Wayan. Nanti kalau ada yang belum nggak jelas mungkin Mbak gininya di bawah ya, di kolom deskripsi pasti bakalan. Tapi ingat like, subscribe dan komentar dulu ya. Dari tadi tegang banget kayaknya. Tapi jujur tadi sebelum mulai syuting katanya beli putuan ini, memang saya tuh orangnya nggak bisa santai, nggak bisa humor, saya memang harus seperti ini, tapi ya emang ya. Jadi harap dimaklumi ya. Kalau biasanya kan dia program saya ini di Ngulik ini orangnya santai, semua mengalir gitu aja, tapi khusus untuk beli Andi santai ya, nggak usah terlalu tegang ya. Tadi juga sempat bilang kalau saat ini sedang menggarap sebuah proyek film. Nah itu bisa diceritakan singkat nggak, ini proyek filmnya seperti apa, untuk siapa dan bagaimana ke depannya gitu? Bukan sedang sih, tapi sudah selesai. Proyek film yang memang sempat viral kemarin, tokohnya namanya Marianto. Itu sebenarnya kita ketemu sama anak itu sebuah kegiatan di daerah Karangasem, terus ketemu anak itu, terus gurunya bercerita kalau anak itu dan beberapa teman lainnya jalan kaki selama 5 jam. Nah, saya sama teman-teman berpikir masa iya gitu kan. Kita akhirnya membuktikan, mengikuti mereka jalan dari sekolah ke rumahnya sampai 4 jam. Saya pribadi sampai teman-teman sampai 4 jam. Nah, di situ kita ngambil gambar juga, beberapa gambar, dan akhirnya gambar-gambar tersebutlah kita buatkan film, karena memang saya memiliki satu tujuan, yaitu ingin membantu anak-anak itu. Anak-anak itu yang setiap hari jalan dari jam 5 sampai jam 8, terus jam 12 pulang sampai jam 3. Itu luar biasa capeknya, dan itu setiap hari. Saya dan kawan-kawan ingin sekali film yang kita buat itu berdampak bagus buat mereka. Setidaknya lah ada pihak-pihak terkait nantinya yang bakal membuatkan akses jalan atau mungkin alternatif lain, setidaknya mereka tidak jalan setiap hari. Ya saat ini filmnya sudah saya share di Facebook maupun YouTube. Di Facebook, di YouTube judulnya apa beli? Marianta. Gitu aja. Oke, nanti aku cari linknya atau minta linknya nanti biar ditaruh di gini ya, di deskripsinya, dia orang yang nonton nggak bingung lagi untuk gini. Nah, kalau dari sisi gininya beli apa namanya, jangka panjang nih, kalau ya kan nggak mungkin kan harus mandiri, pasti kan ada keinginan untuk memiliki yayasan atau badan hukum lah intinya. Kapan akan mewujudkan itu? Sebenarnya kita udah bahas itu, udah setahunan lebih kita bahas. Ya semoga segera, cuman kita lihat ininya dulu, kepentingannya. Maksudnya kalau kita masih bisa jalan seperti sekarang dengan mungkin lebih mudah, tidak memberatkan kita, karena memang kalau yayasan otomatis kan ada tanggung jawabnya. Intinya kita seolah kerja di sana gitu loh. Jadi kalau sekarang kan kita enggak, kita ada waktu jalankan, kalau enggak ya tidur. Intinya kegiatan kita itu bukan keharusan. Tapi kalau yayasan tuh kita ada sesuatu yang memang diharuskan. Ya, ada tugas-tugas yang sementara kita nggak bisa menggaji orang. Jadi kalau saya membuat yayasan, otomatis kan saya harus menggaji orang untuk ini laporan harus segera, ini harus seperti itu kan. Tapi kalau saya kayak sekarang kan yang belum berbadan hukum, masih bebas, kita mau ngerjain kapan aja boleh. Yang penting laporan ada, transparansi itu tetap terjaga, karena bukan kepentingan kita, tapi donatur untuk memberi kita kepercayaan kan dari transparansinya itu. Saya rasa udah cukup segitu. Tapi
yang orang kan bikin penasaran adalah sebenarnya Beli Putu Andi ini hobinya apa sih sebenarnya? Wayan. Kok beli Wayan Andi ini sebenarnya hobinya apa sih? Hobi, entah, saya kayaknya nggak punya hobi. Cuman sebenarnya kalau hobi ini saya suka nulis. Nah, kalau ngomong penulis berarti punya blog dong? Atau cuma di Facebook aja nulisnya? Enggak, ya, karena memang kegiatan saya di Facebook aja. Oke. Saya suka nulis. Kalau kegiatan olahraga saya suka badminton. Lainnya kayak nggak ada. Nggak ada. Saya suka alam. Suka alam? Naik gunung? Saya suka alam tapi tidak bisa naik gunung karena memang saya nggak kuat jalan tinggi. Tapi saya suka alam, terutama kalau di Bali kan melukat. Iya. Pokoknya kalau udah alam saya suka. Seharian pun di alam saya suka. Oke. Dari 2013 bahkan dari kecil udah bilang suka bantu relawan dan segala macamnya. Hal yang paling diingat sampai sekarang apa, Bli? Saat dalam membantu sesama. Yang paling diingat biasanya kalau ada situasi di mana kita menemukan kasus seorang lansia misal, dia tidak makan. Saat kita ke sana itu dia tidak makan, memang benar-benar tidak punya beras, dan kedatangan kita membawakan uang dan atau sembako itu membuat mereka itu benar-benar luar biasa sampai menangis, memeluk kita. Itu rasanya luar biasa, walaupun saya sendiri nggak ngeluarin duit dong ya kan, paling untuk transport aja saya harus keluar uang sendiri, tapi sembako sama tunai itu kan titipan donatur. Tapi kebahagiaan yang kita dapat, lansia tersebut benar-benar menganggap kita itu seorang malaikat buat mereka gitu. Itu kebahagiaan dan susah kita lupakan. Bahkan kadang setiap saat pengen kesana lagi gitu. Membekas rasanya gitu. Dan anak-anak pun gitu, anak-anak sekolah kan ada juga datang sekolah dengan pakaian robek, sepatu robek. Nah, saat kita berikan sepatu atau uang saku atau baju seragam itu kan luar biasa, mereka merasa bahagia sekali. Itu momen-momen yang mungkin bagi orang kemanusiaan benar-benar berarti. Susah dilupakan ya. Dari relawan sendiri terus donatur sendiri itu sepeser pun nggak dipotong, Bli? Tidak. Bahkan kalau bisa jujur ya, kita rugi. Kita relawan yang bergerak itu rugi banyak. Contoh nih, saya menugaskan seorang relawan, tolong bawakan bantuan ini berupa sembako ke daerah Singaraja. Pertama dia akan ngurusin transport untuk dirinya sendiri, terus makan, terus dia juga harus bawa kasur misalkan, bawain kasur, naik motor atau apa, kan susah dia kan, itu udah berat. Belanja dulu, belanja pun harus benar-benar nota itu sesuai sama pengeluaran. Iya, benar-benar harus detail itu. Terus dari dia parkir motor menuju lokasi itu kadang jalan kaki, kadang medannya susah, kadang kehujanan, kadang panasan, sampai kadang dari pagi sampai sore baru balik. Nah, itu mereka kan korban banyak sebenarnya. Tapi karena memang para relawan tuh luar biasa, mereka pakai hati tanpa tujuan. Kalau mungkin kalau caleg gitu ada tujuannya kan, kalau relawan ada tujuannya, dia pakai hati. Jadi mereka nggak menyadari kalau di situ ada kerugian yang banyak, karena mereka udah merasakan keuntungan yang luar biasa. Jadi kebahagiaan yang mereka langsung lihat di lokasi itu. Jadi nggak ada, apalagi kalau relawan itu dapat upah itu nggak ada, malah rugi. Tapi pernah melakukan hubungan nggak sama pemerintah terkait? Sering. Misalnya kalau di Singaraja, di Karangasem kan lebih bantu. Ya harusnya. Bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri? Kalau dinas sosial bagus, luar biasa, karena memang kita juga kerja sama dinas sosial, program PKH namanya, program Keluarga Harapan. Kita kerjasama sama program PKH-nya itu, dalam data yang kita dapat, misal kelayakannya dan lain sebagainya, kita kerjasama. Terus kemudian kasus yang mungkin viral atau memang benar-benar urgent gitu, kita komunikasi sama pemerintah. Misal bupati, entah dengan bawahannya, entah dengan dinas sosial, Bu, gimana ini kasus ini, kita akan ambil tindakan seperti apa, bedah rumah misal. Kalau pemerintah tidak, kan biasanya kalau pemerintah kan ada birokrasi gitu kan. Sekarang data belum tentu setahun bedah rumah. Enggak, emang seperti itu kan. Nah, disitulah pemerintah akan minta tolong kita. Ayo Andi aja yang ngerjain, kan Andi sekarang pun bisa.
karena saya kan tidak ada birokrasi, dana ada, kerjakan langsung. Jadi kasusnya sekarang besok udah beli bahan bisa. Kalau pemerintah nggak bisa. Nah, itulah kita saling kerjasama baik dengan kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli dan sebagainya seperti itu. Oke. Terakhir, rencana ke depan apa nih, Bli? Tetap seperti sekarang. Masih tetap berjalan. Ya, semoga sih kepercayaan donatur tetap lancar, tetap banyak dukungan karena masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan kepedulian kita. Jadi kalau saya kerja sendiri tanpa dukungan donatur kan itu mustahil. Jadi harapan ke depan makin banyak donatur yang terketuk hatinya, entah dia melalui saya atau melalui kawan-kawan relawan komunitas lain atau mereka langsung ke lapangan. Jadi ibaratkan saya ini sedang melihat sebuah kapal tenggelam, isinya ratusan orang. Saya punya kapal satu biji dan itu kalau ditumpangi cuman mungkin muat satu orang. Kalau lebih saya tenggelam kan gitu. Daripada saya diam, saya akan nolong satu orang di perahu saya. Nah, saya berharap teman-teman relawan lain punya perahu juga satu-satu, dia akan menolong satu-satu. Jadi kalau ada ratusan perahu, bukannya semua tertolong gitu loh maksudnya. Jadi saya berharap sih ke depan nggak hanya kita yang sudah terjun selama ini, tapi makin banyak relawan, makin banyak orang, makin banyak pihak, makin banyak donatur yang ikut peduli hingga makin banyak lagi orang tertolong. Oke, menarik banget. Dari 2013 sampai sekarang menjalani 14 tahun ya. 14 tahun ya menjalani kerelawanan ini sangat baik hati banget gitu. Kalau orang Bali bilang dharma gati. Hanya berusaha melakukan yang kita bisa sih, hal kecil tapi ya setidaknya bermanfaat buat orang lain. Kalau dukungan dari keluarga dan orang sekitar gimana? Welcome Keluarga, atau bahkan pasti kan ada batu kerikil itu pasti ada aja kan? Banyak. Kalau keluarga sih bersyukur sejauh ini mendukung walaupun tidak 100% karena memang keluarga pasti berpikir kau orang miskin ngapain ngurusin orang lain, urus dirimu sendiri, pasti seperti itu kan. Tapi bersyukur mereka tidak menghalangi walaupun tidak memberi dukungan 100%. Nah, kalau untuk lingkungan yang sangat saya sayangkan sih justru lingkungan yang menjegal saya, justru lingkungan yang benar-benar membuat saya tuh down karena memang setiap hari pembahasannya mereka tentang saya yang gila-gila, misalnya intinya seolah apa yang saya lakukan itu salah gitu. Ya maklum sih namanya orang di kampung gitu kan, mungkin pemikirannya seperti apa saya juga susah jelasinnya karena mereka nggak ngomong di depan saya. Tapi intinya emang lingkungan sekitar saya yang paling tidak nyaman dengan kegiatan saya. Sementara lingkungan luar daerah saya lumayan dan sangat mensupport. Oke. Terima kasih banyak. Di pamungkas nih, kasih wejangan dulu penonton saya. Kalau mau menjadi relawan atau kalau mau menyumbang, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kita kayak saya pribadi kan orang sederhana, nggak mungkin bisa melakukan sesuatu yang besar, apalagi ruang lingkupnya itu masyarakat luas kan gitu. Tapi apa salahnya kita berusaha melakukan sesuatu hal kecil saja yang kita bisa. Contoh saya bilang tadi misal saya pulang kerja, saya punya waktu 5 menit. Apa yang bisa saya lakukan untuk sesama? Ya udah, saya ngetik sebuah postingan yang itu akan berdampak besar buat orang lain. Kalaupun tidak viral, setidaknya mereka dapat sembako 1 kilo gitu misalnya. Saya bisa karena dengan postingan saya akan mendatangkan 1 donatur. Andi, saya nitip belikan itu sembako. Kan lumayan kan berarti. Nah, buat adik-adik atau teman-teman saya mungkin kenapa kita nggak lakukan hal kecil saja? Entah dengan share postingan kemanusiaan itu juga sangat membantu. Kalau memang punya waktu lebih ke lokasi sekedar menjenguk lansia karena mereka nggak hanya butuh dana bantuan tapi semangat, support, cinta kasih ya. Apalagi lansia-lansia yang terlantar, lansia-lansia yang memang hidup sebatang kara, itu kalau dikunjungi nggak usah kita bawa apa, dikunjungi kita ajak ngobrol aja mereka bahagia banget. Nah, daripada melakukan sesuatu yang dampaknya buruk buat orang lain, kita lakukan sesuatu yang positif lah buat orang lain. Kecil tapi besar maknanya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga semakin diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya. Kita berlanjut ke video lainnya ya. Bye bye.